Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita sehingga kita sampai detik ini diberikan kesempatan untuk bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Ramadan adalah satu kesempatan bagi kita untuk refleksi diri dan evaluasi diri. Untuk bisa mencapai evaluasi diri, tentunya tidak cukup apabila puasa kita baru sebatas puasa orang-orang pada umumnya, yaitu puasa dari menahan lapar dan dahaga saja. Kita ingat apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ada 3 tingkatan orang-orang yang berpuasa. Pertama, yaitu tingkatan puasanya orang-orang umum, saum al-umum, yaitu hanya sebatas menahan lapar dan dahaga saja. Nah, yang kedua adalah tingkatan puasanya puasa orang-orang yang khusus, saum al-khusus. Dan yang ketiga, yaitu tingkatan puasanya orang-orang yang khusus dari yang khusus, saum al-khusus al-khusus. Nah, kita sebagai seorang yang beriman tentunya tidak menginginkan dari tahun ke tahun puasa kita hanya sebatas puasa umum saja, tetapi harus meningkat ke puasa yang khusus, tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi kita juga dituntut untuk bisa mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan pandangan, mengendalikan pendengaran, mengendalikan anggota tubuh kita, sehingga semuanya yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, itu semuanya atas tuntunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Ramadan ini adalah satu madrasah yang besar bagi umat Islam. Ramadan ini menjadi satu latihan buat kita agar kita umat Islam nanti memiliki akhlak yang mulia, memiliki kecintaan terhadap ibadah-ibadah sampai kita mencapai derajat takwa. Dan derajat takwa ini adalah satu pintu gerbang ya untuk bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan pertolongan-pertolongannya. Allah akan memberikan banyak jalan keluar dari setiap problematika yang dihadapi oleh umat Islam. Oleh karena itu, derajat takwa yang kita cita-citakan ini harus diperjuangkan lewat amal-amalan kita yang memang di bulan Ramadan ini kita harus bisa berusaha keras untuk bisa menunaikannya. Barangkali secara fisik kita lelah, tetapi sesungguhnya secara ruhiyah kita sedang dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah memberikan derajat takwa kepada orang-orang yang beriman, maka insya Allah salah satu dari hasil ketakwaan, dia akan menjadi sosok yang peduli terhadap sesama, yang mampu memberikan manfaat. Puasa itu tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk sesama manusia. Dia berusaha untuk menjadi sebaik-baik manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Nah, kepedulian sosial ini sangatlah penting, khususnya kita sebagai warga negara Indonesia ya. Tidak bisa dielakkan bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang majemuk. Kebinekaannya dari sisi suku bangsanya, rasnya, bahasanya, bahkan agama pun ya, itu berbeda-beda. Tetapi bagaimana kita bisa berdampingan di dalam kebinekaan? Jadi kita harus mampu, sebagai seorang beriman harus mampu menciptakan harmonisasi di dalam keberagaman. Dan insya Allah itu semua akan bisa dimulai dari umat Islam. Ketika umat Islam dengan saumnya, dengan momentum Ramadan itu bisa dekat dengan Allah, bisa mencapai derajat takwa, kemudian dia bisa mengokohkan
umat Islam sendiri, kemudian umat Islam bisa menjadi perekat bagi persatuan bangsa dan negara, insya Allah yang namanya cita-cita untuk mencapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu bisa kita raih. Kalau yang namanya perbedaan, memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arofu, dalam surat Al-Hujurat ayat 13, untuk saling mengenal. Jadi perbedaan sebuah keniscayaan, kita harus bisa berada di antaranya, bisa menciptakan satu harmonisasi kehidupan, sehingga kehidupan akan menjadi aman dan damai. Apalagi di masa pandemi ini, masa yang memang banyak krisis, menimbulkan berbagai macam kegelisahan, keresahan barangkali, tetapi kita harus yakin dengan adanya momentum Ramadan ini, maka semua kegelisahan tadi akan kemudian tenggelam ya, karena yakin Allah yang akan memberikan pertolongan kepada kita semua. Insya Allah dengan kebersamaan maka kita akan sama-sama keluar dari masa pandemi yang sangat membuat kita sulit, tetapi insya Allah ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk bisa mendapatkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman dan damai, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.